Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Salsabila Aljatina Rosadi dengan NIM 22510063 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membahas tentang geopolitik untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dari dosen pengampu Bapak Wahyu Setiawan MPD. Sebelum ke materi inti, di sini ada daftar bahasan yang nantinya akan saya bahas satu persatu. Yang pertama ada geopolitik, yang kedua unsur utama geopolitik, yang ketiga geopolitik Indonesia, yang keempat konsepsi dasar ketahanan nasional, dan yang kelima wawasan Nusantara. Nah, untuk bahasan yang pertama yaitu geopolitik. Apa sih geopolitik itu? Geopolitik itu berasal dari dua kata, yaitu geo dan politik. Apa sih geo itu? Geo itu adalah bumi atau planet bumi, sedangkan politik itu selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan. Nah, sekarang ada pengertian geopolitik menurut beberapa para ahli. Yang pertama ada menurut Frederick Ratzel. Beliau mengungkapkan bahwa negara dalam hal-hal tertentu dapat disamakan dengan organisme, yaitu mengalami fase kehidupan dalam kombinasi dua atau lebih, antara lahir, tumbuh, berkembang, mencapai puncak, surut, kemudian mati. Nah, menurut Frederick Ratzel ini merupakan teori ruang yang ditempati oleh kelompok-kelompok politik negara yang mengembangkan hukum ekspansionisme baik di bidang gagasan, putusan maupun di bidang produk. Nah, pengertian geopolitik menurut Karl Haushofer yang dimana mengandung teori ekspansionisme yaitu bentuk politik geografi yang mempunyai titik berat pada persoalan-persoalan strategi perbatasan ruang hidup dari bangsa dan juga tekanan rasial, ekonomi, dan sosial sebagai faktor yang mengharuskan pembagian baru kekayaan dunia. Yang ketiga, menurut Sir Harold Mackinder, yaitu barang siapa menguasai daerah jantung, yaitu benua di dunia, akan dapat menguasai pulau-pulau dunia dan akhirnya akan menjadi penguasa dunia. Dan teori ini mengandung konsep kekuatan. Sekarang pengertian geopolitik secara umum. Apa sih? Geopolitik itu adalah sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara, atau geopolitik juga disebut dengan wawasan Nusantara. Nah, di sini juga ada peranan geopolitik. Yang pertama adalah berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam yang tersedia. Kedua, menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan kondisi alam. Yang ketiga, menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri. Yang keempat, menggariskan pokok-pokok haluan negara. Yang kelima, berusaha untuk meningkatkan posisi dan kedudukan suatu negara berdasarkan teori negara sebagai organisme dan teori-teori geopolitik lainnya. Yang keenam, membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara. Itu ada juga unsur utama geopolitik. Geopolitik itu memiliki beberapa unsur utama yang meliputi beberapa konteks, yaitu konsepsi ruang, konsepsi frontier, dan konsepsi politik. Nah, yang pertama ada konsepsi ruang yang diperkenalkan oleh Karl Haushofer, bahwa ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer. Teori ini disebut juga teori kombinasi ruang dan kekuatan. Yang kedua ada konsepsi frontier yang dimana batas imajiner dari dua negara yang meliputi identitas dan karakter budaya masyarakat maupun dalam konteks penggunaan bahasa dan capaian teknologi yang digunakan di antara dua negara. Nah, sekarang apa sih yang menjadi geopolitik bangsa Indonesia? Geopolitik Indonesia tiada lain adalah wawasan Nusantara, yang dimana wawasan Nusantara itu tidak mengandung unsur ekspansionisme ataupun kekerasan. Nah, bagaimana sih cara pandang bangsa Indonesia? Cara pandang bangsa Indonesia yaitu berdasarkan ide nasional yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimana merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka,
berdaulat dan bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan nasional. Dan apa sih makna dari wawasan Nusantara? Yaitu cara pandang, cara memahami, berpikir, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi proses psikologis, sosiokultural dengan aspek-aspek Astragatra. Menyinggung Astragatra, apa sih Astragatra itu? Astragatra merupakan perangkat hubungan bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi dengan memanfaatkan segala kekayaan alam. Nah, Astragatra itu ada 8 aspek kehidupan nasional yang dibagi menjadi 2, yaitu aspek kehidupan alamiah dan aspek kehidupan sosial, yang dimana aspek kehidupan alamiah terdiri dari gatra letak dan kedudukan geografi, gatra keadaan dan kekayaan alam, serta gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, sedangkan aspek kehidupan sosial terdiri dari gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra pertahanan dan keamanan. Telah kita ketahui bahwa geopolitik Indonesia itu adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu menurut etimologis berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas berarti pandangan, nusa berarti kesatuan kepulauan, dan antara yaitu berarti 2 samudra. Sedangkan menurut TAP MPR 1999, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Dan wawasan Nusantara secara umum yaitu cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga 2 samudra yaitu Hindia dan Pasifik. Nah, ada tujuan utama wawasan Nusantara. Yang pertama ada tujuan ke dalam, dan yang kedua ada tujuan keluar, yang dimana tujuan ke dalam itu adalah menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Sedangkan tujuan keluar yaitu menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri, dan turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial dengan sikap saling menghormati. Nah, sekarang ada fungsi wawasan Nusantara. Yang pertama sebagai wawasan hankam nasional, yang kedua sebagai kewilayahan Indonesia, yang ketiga sebagai wawasan pembangunan, dan yang keempat sebagai konsep ketahanan nasional. Untuk fungsi yang pertama yaitu wawasan hankam nasional, yaitu pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan, yang dimana satu kesatuan itu meliputi seluruh wilayah termasuk di dalamnya segenap kekuatan negara. Nah, TNI itu sebagai komponen utama dalam bela negara, polisi sebagai komponen pendukung, dan warga negara sebagai komponen cadangan. Nah, untuk fungsi yang kedua yaitu sebagai wawasan kewilayahan Indonesia, yaitu agar tidak terjadi sengketa dengan negara lain, khususnya negara tetangga. Dan untuk fungsi yang ketiga yaitu sebagai wawasan pembangunan adalah regulasi yang mencangkup kesatuan politik, ekonomi, sosial, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Dan untuk fungsi yang terakhir yaitu konsep ketahanan nasional, yaitu segala kebijaksanaan dan keputusan penyelenggara negara yang berkaitan dengan pembangunan nasional dan pertahanan keamanan harus berdasarkan wawasan Nusantara.